Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Edin Azad dengan NIM 218121411010 dari kelas A21. Di video ini saya akan menjelaskan tentang administrasi secara etimologis dan lingkungan organisasi. Administrasi secara etimologis. Istilah administrasi dibagi menjadi yang pertama administratio atau yang berarti organisasinya, lalu ada administer yaitu dilakukannya administrator terhadap pemilik, lalu ada administrasi yaitu bantuan kepada orang yang menjalankan jabatannya, lalu ada administrate yaitu kegiatan tata usaha, administro yaitu mengatur administrasinya, administrator yaitu orang yang menjalankan administrasi. Konsep dasar administrasi. Konsep dasar administrasi dibagi menjadi administrasi sebagai proses, administrasi sebagai institusi, dan administrasi sebagai tugas. Administrasi sebagai proses dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama thinking process, yaitu strategi kebijakan atau manajer. Lalu ada operational process, yaitu substansif operatif, pokok atau yang berkaitan langsung dengan pencapai tujuan. Dan yang ketiga ialah auxiliary process, yaitu sebuah berupa pelayanan. Selanjutnya ada administrasi sebagai institusi. Administrasi sebagai institusi dibagi menjadi yang pertama administrator, yaitu orang yang melaksanakan administrasi. Lalu ada yang kedua manajer, orang yang melaksanakan kebijakan administrator. Yang ketiga ialah supervisor, itu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional. Yang keempat ada worker, yaitu yang melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing. Dan yang kelima ialah staff, membantu memberikan pemikiran, saran, dan pendapat untuk mempertimbangkan oleh administrator. Untuk contohnya saya mengambil dari organisasi PEMER. Untuk proses administrasi dalam PEMER, untuk thinking process yang pertama ialah pembentukan struktur organisasi berupa ketua, bendahara, dan bidang internal lainnya. Lalu ada penyusunan tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi oleh anggota PEMER. Lalu penyusunan tata tertib UKS yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat sekolah. Lalu penyusunan materi atau bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada anggota PEMER. Dan terakhir, menentukan hari latihan PEMER. Selanjutnya operasional proses yang pertama, pemberian materi kepada anggota PEMER tentang pertolongan pertama atau materi lainnya yang berhubungan dengan penyelamatan. Dan yang kedua ialah pelaksanaan latihan praktek bersama anggota lain. Dan yang terakhir yaitu auxiliary proses, yaitu berupa yang pertama melayani siswa yang butuh pertolongan, yang kedua ialah memberikan kampanye berupa pertolongan pertama dan mitigasi bencana kepada masyarakat sekolah. Untuk institusi dalam organisasi PEMER yang pertama yaitu kepala sekolah, yaitu sebagai administrator yang fungsinya mengatur kewajiban para anggota. Lalu ada pembina organisasi PEMER yang berperan sebagai manajer, yang mana berfungsi membimbing para anggota agar mematuhi kewajiban yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Lalu ada ketua PEMER dan anggota internal lainnya sebagai supervisor, yang mana fungsinya bertanggung jawab selama kegiatan PEMER dan mengatur para anggotanya. Lalu ada anggota PEMER sebagai worker, tugasnya melaksanakan seluruh kegiatan PEMER berupa pelayanan dan lain-lain. Lalu terakhir ada seluruh masyarakat sekolah yang berperan sebagai staff, yang mana membantu memberikan pemikiran, saran, dan pendapat untuk dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Materi selanjutnya ialah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi merupakan elemen atau unsur yang terdapat di luar batas organisasi yang memengaruhi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap intern organisasi. Contoh jenis lingkungan organisasi yaitu yang pertama pesaing, pelanggan, dan ada pemasok. Selanjutnya macam-macam lingkungan, yaitu berupa lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, pemerintah, kondisi ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dimensi lingkungan organisasi, yaitu yang pertama kompleksitas, yaitu banyaknya elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya organisasi. Selanjutnya ialah ada stabilitas, yaitu berupa kecepatan perubahan pada elemen lingkungan. Sebagai contoh saya mengambil organisasi Bank BRI.
Jenis lingkungan organisasi Bank BRI ialah lingkungan organisasi lembaga keuangan. Dan pesaing dari Bank BRI ialah berupa Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan bank lainnya. Pelanggan dari Bank BRI yaitu berupa masyarakat Indonesia. Pemasok dari Bank BRI ialah seluruh pelanggan BRI karena menggunakan sistem dari bank yang mana ada orang yang menyimpan dan juga ada orang yang mengambil. Selanjutnya, dimensi lingkungan organisasi Bank BRI. Kompleksitas di Bank BRI berupa masyarakat yang menggunakan Bank BRI dan juga berupa organisasi seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, audit eksternal, atau Badan Pengawasan Keuangan Bank Indonesia. Selanjutnya ialah stabilitas Bank BRI. Stabilitas Bank BRI terus terjaga karena masih banyak masyarakat yang menggunakan Bank BRI sebagai alat menyimpan atau mengambil dan juga meminjam uang. Serta Bank BRI selalu mengikuti peraturan perbankan. Maka dari itu stabilitas Bank BRI akan susah untuk terganggu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.